Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama tim, kami menyampaikan terima kasih kepada tim reviewer yang memberikan kesempatan kepada tim kami untuk mempresentasikan usulan Reka Cipta dengan judul Go Besti, Solusi Nutrisi Keluarga Menuju Gorontalo Bebas Stunting melalui budidaya ikan nila dengan teknik pemberian pakan lokal dan pemotongan sirip ekor. Tim pengusul berasal dari 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Gorontalo, saya sebagai Ketua Margareta Solang, dan 12 anggota yang berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Iksan Gorontalo, dan Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Adapun yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan Kepala Dinas Bapak Dr. Anang S. Otolua, MPPM. Reka Cipta ini diusulkan dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan stunting yang masih memiliki prevalensi yang tinggi. Adapun prevalensi stunting di Gorontalo pada tahun 2022 berdasarkan data SSGI adalah sebesar 23,8%, sementara target nasional di tahun 2024 prevalensi stunting setinggi-tingginya adalah 14%. Oleh karena itu, Provinsi Gorontalo masih harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,8%. Salah satu sasaran pencegahan stunting adalah pada keluarga 1000 hari HPK, yaitu ibu hamil dalam kondisi kekurangan energi kronis. Ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis memiliki risiko melahirkan balita stunting. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam penurunan stunting adalah melalui pemberian multiple micronutrient supplement atau MMS kepada ibu hamil kekurangan energi kronis dan juga program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Kedua program ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua ibu hamil kek mengkonsumsi MMS. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyediaan PMT yang berasal dari pangan lokal, sumber protein, dan zinc. Hasil kajian menunjukkan bahwa pangan lokal, sumber protein, dan zinc akan memperbaiki kondisi anemia, yaitu didasarkan pada perbaikan kadar Hb. Oleh karena itu, penyediaan PMT bagi ibu hamil ini dilaksanakan melalui pemberian PMT yang berbasis ikan nila sehingga akan memperbaiki status ibu hamil kek dengan melihat peningkatan kadar Hb, berat badan, lingkar lengan atas, dan juga indeks massa tubuh. Penyediaan PMT ini diawali melalui budidaya ikan nila. Adapun teknik budidaya ikan nila untuk menghasilkan produk PMT tinggi protein dan zinc dilakukan melalui pemberian pakan lokal yang disuplementasi tepung kerang darah. Tepung kerang darah merupakan sumber protein dan zinc. Adapun kadar protein pada pakan yang dihasilkan itu adalah sebesar 25% sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Harga pakan lokal yang tersedia ini memiliki harga yang lebih murah dibanding dengan pakan pabrikan. Harga pakan lokal sebesar 18.580 per kilogram, sedangkan harga pakan pabrikan sebesar 25.000 kilogram. Selain diberikan pakan lokal, maka ikan budidaya juga dilakukan pemotongan sirip ekor dengan maksud untuk mengurangi energi yang digunakan pada pergerakan ikan dan dialihkan pada pertumbuhan ikan. Terlaksananya kegiatan Reka Cipta ini, maka program penanganan stunting dapat terlaksana baik melalui program intervensi gizi sensitif maupun program intervensi gizi spesifik. Pada program intervensi gizi sensitif, maka akan terjadi peningkatan akses pangan dan gizi dan juga peningkatan ekonomi baik pada ibu hamil kek maupun pada penerima manfaat lainnya, yaitu melalui penerapan teknik budidaya ikan nila. Sementara pada program intervensi gizi spesifik, maka akan terlaksana PMT berbasis produk olahan pangan lokal ikan nila Go Besti. Adapun hasil kegiatan Reka Cipta ini, maka akan terjadi pemenuhan kebutuhan protein maupun mikronutrien untuk ibu hamil dalam pencegahan
Santing, kemudian terjadi kemudahan akses pangan dan gizi, peningkatan ekonomi masyarakat, penerapan dalam pembelajaran SMK, dan perbaikan status gizi ibu hamil kek sehingga akan menurunkan lahirnya balita stunting. Selanjutnya, terlaksananya program Mereka Cipta ini juga akan mendukung bidang kesehatan dan juga bidang ekonomi biru. Berikut adalah produk yang dihasilkan oleh tim pengusul yang akan diimplementasikan pada program Mereka Cipta ini, yaitu tepung kerang darah, pakan dengan suplementasi tepung kerang darah, serta ikan nila hasil budidaya potong sirip. Adapun penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah ibu hamil kek, petani ikan nila, UMKM, dan guru SMK serta kader kesehatan. Mereka Cipta ini akan memberikan dampak di berbagai bidang, diantaranya adalah bidang kesehatan, bidang perikanan, bidang pendidikan, bidang literasi digital, dan juga bidang ekonomi. Adapun rekam jejak pengusul diawali pada tahun 2009 yang telah melakukan penerapan teknik meramu pakan alternatif pada petani ikan nila dan penerapan teknik pemotongan sirip ekor. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan penerapan baik teknik meramu pakan alternatif maupun teknik potong sirip ekor dalam usaha budidaya ikan nila. Tahun 2014 telah dilakukan analisis asam amino pada kerang darah, dan pada tahun 2019 dilakukan pendampingan pengolahan pakan sumber sing dan protein untuk atasi stunting pada masyarakat Kabupaten Pohuwato. Kemudian pada tahun 2021 telah dilakukan analisis protein sing pakan yang disubstitusi dengan kerang darah, dan juga telah dilakukan analisis sing, kadar besi, dan mikroba pada kerang darah asal Pohuwato. Pada tahun 2022, tim pengusul telah melakukan Reka Cipta dengan judul Menciptakan Desa Edu Digital Pangan Lokal untuk atasi stunting yang bermitra dengan BKKBN dan Pemda Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2023, tim pengusul juga telah melakukan Reka Cipta, yaitu Cemara E Gasing Cegah Anemia pada remaja putri melalui Edu Digital Pangan Lokal yang bermitra dengan BKKBM dan Pemda Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2023 juga bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan edukasi gizi, kesehatan reproduksi, nikah dini, anemia pada remaja putri, dan stunting. Selanjutnya juga bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam kajian pemberian multiple micronutrient suplemen pada ibu hamil di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tahun 2024, tim pengusul mengusulkan Reka Cipta dengan judul Go Besti yang merupakan solusi nutrisi keluarga menuju Gorontalo bebas stunting melalui budidaya ikan nila dengan teknik pemberian pakan lokal dan potong sirip ekor. Selanjutnya pada tahun 2025 dan 2026, tim pengusul akan melakukan pengembangan formulasi olahan pakan lokal tinggi protein dan sing untuk remaja putri, ibu hamil, dan balita sebagai upaya cegah stunting. Ya, tahapan yang dilaksanakan pada program Reka Cipta ini adalah yang pertama, survei, yaitu survei kepada ibu hamil kek, petani ikan nila, guru sekolah menengah kejuruan, dan pelaku UMKM. Yang berikutnya adalah edukasi, yaitu edukasi pada ibu hamil terkait dengan kebutuhan gizi ibu hamil dan kaitan antara ibu hamil kek dan percepatan penurunan stunting. Pada tahap ketiga dilakukan pendampingan pembuatan pakan lokal dan budidaya ikan nila dengan teknik potong sirip. Dengan penerima manfaat adalah petani ikan nila, ibu hamil kek, guru SMK, dan kader kesehatan. Ibu hamil kek diberikan pendampingan pembuatan pakan dan budidaya ikan nila. Hal ini diharapkan ibu hamil kek memiliki keterampilan secara mandiri dalam budidaya ikan nila sebagai sumber protein dan sing, dan akan mendekatkan ibu hamil kek dengan akses pangan dan gizi. Selanjutnya dilakukan pendampingan penerapan produk olahan ikan nila Go Besti sebagai PMT bagi ibu hamil kek. Hal ini diharapkan dengan konsumsi PMT olahan ikan nila Go Besti
maka ibu hamil KEK dapat memperbaiki kadar HB, lingkar lengan atas, dan berat badan ibu hamil serta indeks massa tubuh. Selanjutnya dilakukan pendampingan pengelolaan produk olahan ikan nila Gubesti dan juga dilakukan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru SMK. Dan pada tahap akhir akan dilakukan monep dan diseminasi baik monep internal maupun eksternal dan diseminasi hasil kepada stakeholder. Dengan diseminasi ini diharapkan hasil Reka Cipta ini dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait. Berikut kami sampaikan rencana anggaran yang diusulkan dalam kegiatan Reka Cipta ini adalah yang berasal dari dana padanan adalah sebesar Rp903.347.608 dan sumber dana yang berasal dari mitra sebagai dana tunai adalah Rp263.551.300. Sementara sumber dana mitra yang berupa natura adalah sebesar Rp2.371.961.700 dan dana yang berasal dari perguruan tinggi adalah sebesar Rp21.310.000. Demikian presentasi dari tim kami sampaikan. Terima kasih.